warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadin Almas dan teman saya Lintang Rizky Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Saddam Hussein. Saddam Hussein lahir di Al-Auja, Irak 28 April 1937, meninggal di Kadhimiyah, Irak 30 Desember 2006 pada umur 69 tahun. Ia adalah Presiden Irak pada periode 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Saddam Hussein dilahirkan di kota Al-Auja, 13 km dari kota Tikrit di segitiga Sunni, dalam sebuah keluarga gembala. Ibunya Subhatul Fah al-Musallat menamai anaknya yang baru lahir itu Saddam, yang dalam bahasa Arab berarti dia yang menantang. Setelah ibunya meninggal, ia diasuh oleh pamannya dari keluarga ibu sampai umur 3 tahun. Pada usia 20 tahun, ia terjun dalam dunia politik dengan bergabung dalam partai Ba'ath. Saddam memainkan peran penting dalam kudeta yang dilakukan Partai Ba'ath terhadap Presiden Irak saat itu, Abdul Rahman Arif, pada tahun 1968. Kudeta tersebut dipimpin oleh Ketua Partai Ba'ath, Hasan al-Bakr, yang setelah kudeta mengangkat diri sebagai presiden. Saddam pun diangkat sebagai wakil Hasan al-Bakr dan menduduki posisi itu selama 15 tahun. Selama itu pula, Saddam melakukan berbagai aksi represif terhadap rakyat Irak, seperti mengambil kebijakan pan-Arabisme sekuler, modernisasi ekonomi, dan sosialisme Arab. Dengan ini, Saddam Hussein telah memainkan peranan penting dalam kudeta 1968, yang mana membuat partainya memiliki kekuasaan mempengaruhi yang cukup lama di negara. Selama semakin berkuasa, Saddam pun menyingkirkan Hasan al-Bakr dan merebut posisi sebagai presiden dan memimpin Partai Ba'ath. Saddam adalah presiden dan diktator Irak dari 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Pada 1976, Saddam tampil sebagai figur militer paling kuat di angkatan bersenjata Irak. Dia pun dengan cepat beralih menjadi aktor yang memainkan peran penting di tubuh pemerintahan pada masa itu. Pada 1979, Saddam resmi memegang tampuk kekuasaan di Irak. Di bawah pemerintahannya, Irak segera berubah menjadi negara terkuat di Timur Tengah untuk beberapa masa lamanya. Invasinya ke Iran pada tahun 1980, Revolusi Islam Iran telah menumbangkan Raja Boneka Amerika, Shah Pahlavi. Amerika Serikat juga tidak bisa lagi mengeksploitasi kekayaan alam Iran sebagaimana yang telah dilakukannya selama era pemerintahan Pahlavi. Itulah sebabnya Amerika Serikat mendalangi serangan Saddam terhadap Iran. Selain memberikan bantuan politik dan dana, negara-negara barat itu juga membantu Saddam dalam memproduksi senjata pembunuh massal yang digunakan dalam menyerang Irak. Periode perang 8 tahun Irak-Iran adalah periode keemasan hubungan antara Saddam dan Amerika Serikat. Hal ini membuat Iran kehilangan puluhan ribu warganya, mengalami kerugian material ratusan miliar dolar, dan mengalami ketertinggalan pembangunan selama bertahun-tahun. Namun, berkat perlindungan Tuhan dan kegigihan bangsa Iran dalam membela tanah air mereka, usaha Saddam dan negara-negara barat untuk menganeksasi Iran akhirnya menemui kegagalan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Lintang Rizky Fadilah.
Selanjutnya, penyerangan ke Kuwait. Setelah kalah dalam usahanya menguasai Iran, Saddam pun mulai dihianati oleh sekutunya. Atas lampu hijau dari Amerika Serikat, pada tahun 1991, Saddam menyerang Kuwait dengan tujuan untuk menguasai ladang-ladang minyak di negara itu. Namun, setelah serbuan Saddam ke Kuwait, Amerika Serikat malah menggalang pasukan multinasional untuk membela Kuwait. Tentu saja, pasukan Saddam yang memang sudah lemah karena harus melawan 8 tahun bertempur dengan Iran, dengan mudah bisa dipukul mundur oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Kelemahan posisi Saddam dimanfaatkan oleh sebagian bangsa Irak untuk memberontak dari diktator yang selama ini sudah menyengsarakan mereka itu. Namun, lagi-lagi Saddam berkonspirasi dengan Amerika Serikat. Setelah kalah dengan Kuwait, Saddam disingkirkan oleh Inggris dan Amerika Serikat lewat sebuah invasi pada tahun 2003. Invasi ini dilakukan dengan alasan bahwa Saddam mengembangkan senjata pemusnah massal dan karenanya dianggap tergolong pihak yang melakukan serangan pada 11 September 2001 ke gedung World Trade Center atau WTC New York. Ketika itu, menara kembar WTC runtuh akibat ditabrak dua pesawat, sementara sebuah pesawat lain menerjang Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon. Kemarahan Presiden George W. Bush dilampiaskan dengan menginvasi Afghanistan dan Irak. Karena hal ini, rezim Taliban di Afghanistan pun runtuh. Demikian dengan Saddam Hussein juga. Keduanya dianggap sebagai sponsor teroris global. Saddam yang bersembunyi di bawah bunker ditangkap pasukan Amerika Serikat pada 13 Desember 2003 dan sistem pemerintahannya juga berganti. Pemerintahan intern atau sementara dipimpin oleh Ibrahim Al-Jafari. Jalal Talabani dari suku Kurdi dipilih sebagai pimpinan negara dan Saddam mulai diadili pada 19 Oktober 2005. Setelah krisis berakhir, Irak menjadi bergantung pada Amerika Serikat dalam melakukan program rekonstruksi dan pemulihan kondisi sosial, politik, dan juga ekonomi pasca jatuhnya rezim Saddam Hussein. Selama krisis Irak berlangsung, Amerika Serikat tidak hanya menyerang secara fisik, namun juga secara media internet, seperti melakukan perang politik sosiologis, psikologis dengan Saddam melalui pernyataan-pernyataan yang memojokkan posisi Saddam Hussein. Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan internasional bahwa penyerangan kepada Irak adalah jalan yang benar. Beberapa situs-situs internet yang dibawahi Amerika Serikat menyebar pernyataan-pernyataan atas kekejaman Saddam Hussein pada rakyatnya, salah satunya terhadap perempuan. Di situs itu, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengemukakan kalau selama 35 tahun kepemimpinan rezim Saddam, ia telah membungkam suara perempuan melalui kekerasan dan intimidasi. Dengan menguasai berita seperti ini, Amerika Serikat bertujuan agar para aktivis-aktivis perempuan internasional sejalan dengannya, sehingga ini juga dapat membantunya dalam menumbangkan rezim Saddam Hussein di Irak. Berdasarkan pasal 4 Konvensi Genewa III mengenai perlakuan terhadap tawanan perang, Saddam Hussein diberi status tawanan perang atau prisoner of war, dan berdasarkan pasal 9 Konvensi Genewa III mengenai perlakuan terhadap tawanan perang, mendapatkan perlindungan Komite Palang Merah Internasional. Secara teoritis, pengadilan yang berwenang mengadili Saddam Hussein akan disesuaikan dengan jenis kejahatan apa yang dituduhkan padanya, sehingga hukum dapat ditegakkan. Sharon Otterman dalam tulisannya yang dimuat di Council on Foreign Relations
17 Desember 2003 menjelaskan, tuduhan yang akan dijatuhkan terhadap Saddam Hussein oleh pengadilan mencakup beberapa tipe kejahatan yang merupakan tindak kejahatan utama yang melalui wewenang yurisdiksi International Criminal Court, tetapi pada akhirnya Amerika Serikat sebagai pihak yang menang dan menahan Saddam Hussein memutuskan untuk menyerahkan Saddam Hussein ke Pengadilan Tinggi Kriminal Irak, atau yang lebih dikenal dengan sebutan The Iraqi Special Tribunal. Kini Saddam Hussein divonis mati atas kejahatannya dalam pembunuhan 148 orang warga Syiah di Dujil tahun 1982 yang dianggap masuk kategori tindakan genosida. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.